Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saat ini saya akan bahas tentang jebakan top up ya. Ini kena kerekan saya. Saya juga kemarin yang saya takutkan dalam top up itu bahwa saya tidak sadar dengan riba gitu. Ketika saya stop riba, saya stop lagi kerjasama dengan bank gitu. Saya tidak mau lagi ada tambahan yang lagi. Mungkin saya bukan orang paling bersih, enggak ya. Tapi setidaknya saya punya niat untuk hentikan riba lagi. Kalau ketika susah saya tidak mau pinjam riba lagi. Dan pinjam ke teman-teman pun saya hindarkan gitu. Jadi bukan hanya riba, saya pinjam ke saudara, ke teman, ke keluarga, ke siapapun saya hentikan gitu. Jadi sekarang ini saya gunakan kekuatan saya sendiri dan alhamdulillah sampai saat ini bisa bertahan. Banyak kekurangannya memang, banyak sengsaranya iya, tapi itu saya jalankan sebagai obat gitu. Terakhir riba ini saya adalah ketika saya punya rumah ya. Kalau di kondisi sebelum kena krisis gini itu nilainya sekarang mungkin sekitar 2,5-3 miliar. Pinjaman saya cuma 900 ya. Saya dulu waktu itu beli rumah itu 1 miliaran gitu. Jadi 1 miliar saya pinjam 900. Rumah itu waktu itu nilainya 1,5 miliar gitu. Saya ambil 1 miliar, saya take over masalahnya. Ketika saya masih rakus gitu. Kapan hari saya disuruh top up terus gitu. Terakhir saya disuruh top up tambahin lagi 500. Tapi untuk bayar bunga lagi, padahal saya tidak nambah kredit loh, tidak nambah sertifikat loh. Nah, saya tidak mau, saya bilang, selesai udah gitu. Sampai ownernya marah, salah satu owner direksinya dia marah besar sama saya, termasuk teman saya baik saya, ngamuk-ngamuk gitu, marah bener. Disangka saya gak profesional, saya gimana ya nggak apa-apa gitu. Karena mungkin gara-gara saya macet kan kondisi perusahaannya juga nggak bagus gitu, kualitas kreditnya juga jelek jadinya. Tapi ya itulah, ngapain saya bekerja sama lagi. Saya kehilangan rumah iya, rugi ya. Kalau dihitung rugi yang saya bayar bunga selama ini, bunga dan saya udah renovasi rumahnya, itu 300 meter, itu rugi mungkin sekitar 800 juta itu. Tapi bagi saya rugi segitu ya nggak masalah, Allah akan ganti lagi gitu. Jadi yang penting ini loh, sikap optimis itu penting dari hidup dalam hidup Anda itu. Dan tadi saya ketemu seorang sahabat lagi luar biasa. Dia kenal saya itu gara-gara YouTube gitu. Habis Jumatan ketemu, alhamdulillah, saya nggak sebut nama lah. Luar biasa kenalan dengan saya. Oh, ini Captain Ridwan ya. Aduh, alhamdulillah. Agak terkenal juga ternyata di mana-mana. Kemarin di Almarka saya ketemu orang ya kenal saya juga gitu. Hanya minta jelaskan SKD. Alhamdulillah seluruh pengurus Almarkas welcome gitu. Malah saya diundang untuk seminar di sana untuk mahasiswanya tanggal 9 ini. Cuman kayaknya nggak bisa saya 9 Maret ini karena saya harus lihat schedule saya juga yang lain. Karena kebutuhan yang lain. Dosen-dosen di sana welcome untuk di Unhas, Universitas Hasanuddin ya. Jadi intinya itu. Karena saya ketemu langsung dengan Profesor Dr. Alimin ya. Beliau itu direktur rumah sakit Unhas ya. Orang-orang hebat juga gitu. Luar biasa dan sudah jadi kaptennya SKDA. Jadi intinya itu saya bahas tadi jebakan top up. Ini beberapa sahabat saya yang tadi saya ketemu itu bisnisnya hancur. Ini luar biasa. Anda pikir riba itu hal kecil loh. Kecil riba itu. Teman saya ini memang nggak ada modal dari luar itu. Datang ke Bali nggak ada modal. Hanya modalnya dia pinjam ke sana pinjam sini termasuk dari riba bank tadi. Tapi Allah seketika cabut semua seluruh keenakannya gitu, kenikmatannya. Dia sudah punya rumah, punya mobil, punya penginapan, punya macam untuk backpacker, punya spa, punya macam-macam. Ambrul semua. Dan dia main bisnis lainnya hancur semua. Malah kena luar biasa Allah itu kalau menghukum gitu. Nah itu masih mending hukumannya karena hukuman ke Anda doang. Coba kalau yang diambil itu kesehatan Anda, umur Anda, keluarga Anda itu lebih parah lagi gitu. Auzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan itu dijauhkan dari Anda dan saya gitu. Jadi intinya gini, top up ini pertama dia pinjam 200, jaminannya rumah 500 juta. Udah gitu karena nggak mampu bayar, dia suruh naik nambah lagi menjadi 250 juta gitu. 250 juta itu harus nambah sertifikat gitu. Itu biasanya yang dimainkan oleh bank-bank yang gurem gitu, yang kreditnya masih di bawah 1 miliar gitu. Ya itu seperti itu dia nambah, apalagi kelas-kelasnya BVR gitu, kelas-kelasnya bank-bank umum kecil-kecilan lah gitu, bukan bank BUMN ya. Tapi biasanya BUMN juga main juga gitu, suruh nambah. Anda top up harus nambah loh. Padahal logikanya kalau jaminannya 500 kan harusnya dia nggak perlu nambah lagi gitu. Ini nambah. Jadi supaya apa? Supaya kelibatnya lebih kencang gitu sama dia. Jadi bank itu udah tahu itu orang itu sulitan, bukannya ditolong, tapi apa? Dilibat sama dia, ditarik semua sertifikatnya. Itulah jahatnya bank kadang-kadang. Jadi tarik semua, dia nambah satu sertifikat lagi. 250 juta nggak bayar, nggak usah bayar lagi. Berapa bulan kemudian suruh dia top up lagi, nambah lagi jadi 300 juta, nambah satu sertifikat lagi. Totalnya sekarang seluruh sertifikat yang ada di situ itu nilainya sekitar 800 jutaan itu.
padahal hutangnya hanya 300. Jadi hampir berapa kali lipat tuh? Dua kali setengah, hampir 900 lah. 3 kali lipat lah anggap ya. Jadi jaminannya 3 kali lipat gitu. Terus solusinya gimana, Cap? Oh, gampang solusinya. Kalau saya sih solusinya kejam-kejaman aja gitu. Jadi niatkan yang paling gampang dijual apa? Padahal dia udah punya rumah loh di Ketewal 300 meter gitu. 300 are ya. Rumah 300 are 2 lantai itu udah dijual semua. Jadi riba ini kalau Anda anggap kecil itu nggak bisa dianggap kecil. Kalau seandainya itu Anda masih ngeriba, suatu saat ditarik itu kebanyakan itu semuanya ditarik gitu. Dan tiba-tiba. Terus kalau riba itu kayak kehausan. Meskipun Anda jual apapun, kalau masih belum ditutup ribanya dan Anda masih belum taubat, Anda akan tetap terus kena gitu kasusnya. Tidak bakal selesai sampai Anda mati nanti. Jadi matinya auzubillah kayak kafir loh. Jadi dosa yang paling besar itu selain kafir itu ya riba tadi. Kenapa? Riba itu kalau udah masuk neraka itu nggak bakalan ada baliknya seperti orang kafir loh. Coba bayangkan. Dan kemarin waktu sesi penyembuhan pun waktu saya di Makassar ya, kebetulan Allah memberikan banyak kebaikan ke saya sehingga saya bisa sedikit punya ilmu tentang itu dan mudah ilmunya. Ternyata apa? Hampir 100% yang sakit itu kena riba semua. Terus saya ketemu saudagar di Makassar, ternyata hampir 100% kena riba semua. Semuanya ngeluh tentang e-commerce segala macam-macam, segala usahanya sekarang menurun segala macam-macam. Semuanya kena riba. Ngereditin, terus dia main-main gitu, main-main riba semua. Main dengan bank semua. Kiosnya kemarin kebakar, Cap, makanya saya buat kios baru, saya harus kredit bank. Semuanya riba semua. Ya jelas kebakar Anda kayak gitu mainnya gitu, riba semua. Dan saya dipelototin semua waktu saya ngomong tentang riba, dosanya riba, ngerinya luar biasa gitu. Padahal mereka haji-haji semua. Jadi intinya gini, riba kecil mau besar itu sama aja. Jadi solusinya ketika Anda top up, tolak top up itu kalau saya gitu. Jadi saya, apalagi kalau dengan penambahan sertifikat lagi, biasanya bank tidak bakal mau kalau nggak nambah sertifikat itu. Jadi sekarang sertifikatnya dia hampir seluruhnya itu ada di bank semua, harta terakhirnya dia. Padahal dia punya rumah udah dijual, kos-kosannya dia, backpackeran udah dijual, semua udah dijual, mobil 2 udah habis, hanya untuk nutupin bayar bunga toh. Kalau bunga itu dibayarin terus, apalagi lagi sulit kayak gini, sengsara itu. Alhamdulillah dia termotivasi dengan video saya sekarang buat usaha. Padahal dia usahanya nggak pernah dia jualan ayam gitu. Insya Allah nanti malam besok atau kapan saya mampir ke tempat usahanya. Jadi intinya dia buat usaha ayam goreng. Alhamdulillah sambalnya lumayan enak katanya. Padahal baru. Jadi kalau usaha terus nekat gitu. Nekat aja, nggak usah Anda ngomong pikir banyak kayak orang goblok aja lah. Kalau usaha itu apa yang bisa Anda lakukan. Kalau nggak tiru gitu. Punya orang lain, ngomong ke orang lain, saya mau belajar ini gimana caranya supaya enak gitu, nggak apa-apa. Insya Allah ilmu itu bertebaran di mana-mana. Insya Allah banyak orang yang ikhlas kok. Jangan berpikir orang nggak mau bagi ilmu, semua akan bagi ilmu kok insya Allah. Kalau saya gitu, saya mau belajar setengah mati, saya mudah banget. Saya minta apapun nggak dikasih sama orang. Mau belajar apa saya terus terang. Kalau nggak nyari di bah Google juga banyak gitu. Jadi cari yang gratisan, nggak usah mahal-mahal, nggak usah bayar, termasuk dari saya videonya gitu. Dan dia tadi termotivasi oleh video-video saya tentang wirausaha, akhirnya dia buka usaha sekarang ini. Dan alhamdulillah dia udah termotivasi hidup. Yang penting ini, ketika Anda jatuh, yang penting Anda motivasi untuk bangkit. Kalau nggak ada, no way, susah. Supaya bisa termotivasi, Anda harus rajin ibadah, kuatkan ibadahnya. Anda tobat dulu sama Allah, minta tobat. Saya juga istighfar lebih sering gitu. Jadi intinya, ketika solusinya sekarang kalau udah kena masalah itu adalah apa? Jual yang bisa Anda jual dulu gitu. Sekarang ini yang cepat apa rumah dulu nggak apa-apa, tapi niatkan ketika Anda jual 500 juta, ya Allah, saya niatkan, saya takut dimusuhi Engkau ya Allah dan Rasulmu ya Allah, saya akan jual rumah saya, mudah-mudahan dengan menjual ini saya punya rumah lagi gitu. Jadi hasil penjualan ini cukup bagi saya untuk memiliki rumah yang lebih kecil, agak jauh dikit nggak apa-apa gitu. Jadi intinya kan hutangnya 250 ya, jual ininya kan masih dapat 250 nya pakai atau 200 jutanya pakai untuk beli rumah lagi atau tanah lebih kecil lagi. Nggak apa-apa, setidaknya beli tanah untuk rumah, karena rumah itu penting bagi kita ke depannya. Kalau enggak ya ngontrak, nggak apa-apa, ngontrak dulu. Jadi itu, karena kalau saya lihat aset yang lain agak susah, yang satu di Lombok agak susah dijualnya ruko, terus yang lain tanah kosong juga agak susah gitu. Yang gampang-gampang dulu aja, karena Lombok sekarang lagi jatuh harganya. Jadi dulu harganya di sana 2 miliar, sekarang 700 juta aja nggak mau dijual dulu. 700 juta, karena nggak ada duit di sana. Nah teman saya ada ngerasakan itu, dia punya bisnis penginapan di Lombok hancur-hancuran gitu. Jadi jangan anggap enteng ya. Dan sahabat saya ini super hebat ini adalah apa? Hebatnya dia sampai dia ditahan berapa bulan gitu. Karena bisnis ilegal ya. Jadi jangan main bisnis ilegal lah. Meskipun ilegal di sini adalah hanya jual-jual bajakan itu loh. Jadi mainan cuan orang lagi aja, jauh salah kayak gitu. Kita main yang bersih-bersih aja, yang gampang-gampang, yang mudah-mudah, yang biasa aja.
Nggak usah tergiur hanya untungnya gitu. Kalau Allah udah cabut keberkahannya, dicabut hisabnya, Anda langsung kena tuh, kena masalah, kena musibah gitu. Mudah-mudahan dia bisa sadar ya. Jadi bagi Anda yang sekarang lagi kena jebakan top up ya, Anda sadar, jangan nambah ini lagi, sertifikat lagi, supaya nggak kegulung semuanya. Banyak kan orang kegulung gara-gara itu gitu. Nganggap kecil, nganggap enteng gitu. Padahal kalau di bank itu urusannya legal ya. Jadi apa yang dia ini agak sulit untuk lepasnya. Setidaknya kalau bisa dipegang sertifikat, pegang aja gitu. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.